Halo, jadi nama saya adalah Regina Merta Patricia Burunglalu dengan NIM 10080650113 dari kelas YKVB. Kali ini akan menjelaskan tentang International Typographic Style and Postmodern Design, juga Corporate Identity and Visual System. Nah, jadi yang pertama kali akan kita bahas adalah gaya tipografi internasional, dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengungkapkan semangat zaman yang lebih progresif. Ekspresi pribadi ditolak untuk lebih universal dan ilmiah. Kejelasan dan ketertiban ideal Ernst Keller, Theo Balmer, dan Max Bill adalah pelopor dari gerakan ini. Ya, jadi ini adalah pelopor dari gerakan ini. Yang pertama ada Ernst Keller, ada Theo Balmer, ada Max Bill. Ini adalah beberapa karya dari mereka bertiga. Poster untuk Rydberg menunjukkan citra simbolis dan bentuk geometris sederhana dengan warna kontras yang hidup. Poster pameran 1928 dan 1929 yang dibuat oleh Theo Balmer menerapkan prinsip de style pada desain grafis menggunakan grid terorganisir untuk membangun bentuk visual menggunakan grid simetris yang ketat. Dan poster pameran 1945 oleh Max Bill. Jadi Max Bill itu belajar di Bauhaus dari tahun 1927 sampai 1929. Foto berbentuk wajib ditempatkan dalam sistem grid yang ketat, sangat mungkin untuk kita mengimbangkan segi berdasarkan pemikiran matematis. Ini adalah cover for the quarterly bulletin of the Hochschule für Gestaltung. Saya tidak tahu bagaimana cara bacanya. ULM 1958 yang dibuat oleh Anthony Froschau. Ia adalah seorang juru ketik bahasa Inggris dan profesor desain grafis di Ulm, Jerman. Anthony menampilkan sistem grid 4 kolom menggunakan satu font dan hanya 2 jenis ukuran. Anthony Froschau adalah seorang desainer Jerman. Dalam karyanya, ia menerapkan penggunaan bentuk visual untuk mengkomunikasikan proses tak terlihat, dan kekuatan fisik adalah kontribusi utamanya pada merancang merek dagang untuk kota Berlin yang menggunakan garis horizontal tipis dan garis vertikal pendek, dan di sebelah kanan terdapat kata Berlin untuk mewakili kota yang terbagi. Gaya tipografi internasional. Gaya tipografi internasional sebuah gerakan desain yang muncul dari Swiss dan Jerman dan juga disebut desain Swiss. Karakteristik visual dari gaya ini termasuk kesatuan desain yang dicapai dengan organisasi asimetris dari elemen desain pada grid yang dibangun secara matematis. Foto dan salinan objektif yang menjalankan informasi visual dan verbal secara jelas dan faktual, bebas dari klaim propaganda dan iklan komersial yang berlebihan, dan penggunaan tipografi sans serif diatur dalam konfigurasi margin kanan, rata kiri, dan acak-acakan. Era desain ini merupakan awal dari era desain grafis dengan bantuan komputer, bekerja dengan berbagai teknologi. Sejarah akan diubah selamanya oleh teknologi komunikasi visual terhebat, yaitu percetakan dan mesin cetak Gutenberg. Corporate Identity and Visual System. Desain yang baik adalah bisnis yang baik adalah seruan dari industri desain grafis di tahun 1950-an. Pemimpin perusahaan mulai memahami perlunya mengembangkan citra atau identitas stempel merek perusahaan untuk membantu berhubungan dengan audiens yang beragam. Tanda atau logo hak milik telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pedagang untuk mengidentifikasi barangnya. Tapi sistem identitas di tahun 50-an jauh melampaui merek dagang dan simbol. Korporasi diberi identitas visual yang memantapkan diri mereka secara emosional dengan audiens mereka. Adriano Olivetti dan Giovanni Pintori. Adriano Olivetti, yaitu putra pendiri mesin kantor Olivetti, mengaku kontribusi desainer dengan sukses promosi perusahaannya. Giovanni Pintori mendesain logo dan semua jaminan identitas korporat untuk Olivetti selama lebih dari 30 tahun. William Golden, direktur seni CBS selama hampir 2 dekade, telah merancang salah satu merek daging yang paling sukses di abad ke-20. CBS tidak didesain dan dibuat oleh agen luar, melainkan staf internal dari CBS itu sendiri yang dipimpin oleh William Golden. Di televisi, ada George Olin. Golden meminta para desainer untuk memiliki rasa tanggung jawab dan pemahaman karya yang rasional tentang fungsi karya mereka. Menggunakan kata desain sebagai kata kerja dan menambahkan bahwa fungsi utama seorang desainer adalah memastikan bahwa pesan dikomunikasikan secara akurat dan memadai.
George Olden ditawarkan oleh CBS di 1945 untuk merancang visual on air untuk divisi televisi barunya. Olden memainkan peran utama dalam mendefinisikan grafik televisi. Ada juga Norman Ives, salah satu ahli desain perusahaan memproklamirkan misi desainer dalam mendesain sebuah logo, yaitu yang pertama, simbol harus menyampaikan dengan pernyataan yang jelas aktivitas yang ditampilkannya. Selain mudah diingat dan terbaca, harus didesain untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasi, mendistorsi, menyatukan, dan membentuk huruf baru sehingga logo menjadi unik. Tidak ada bagian dari simbol atau logo yang harus dihilangkan. Contoh lainnya adalah IBM, Paul Rand. Logo awal IBM ini dirancang oleh Paul Rand pada akhir 1800-an, kemudian pada tahun 1970-an, Paul Rand mendesain atau merancang ulang logo IBM dengan memperkenalkan garis-garis yang kemudian disatukan membentuk 3 huruf, yaitu IBM. Logo. Pada abad pertengahan, tanda ini wajib dan memungkinkan serikat untuk mengontrol perdagangan. Logo type merupakan tanda merek perusahaan yang hanya terdiri dari bentuk huruf, dan logo korporat merupakan identitas korporat, sistem elemen visual yang digunakan dalam program komprehensif untuk memproyekkan citra perusahaan yang konsisten. Sekian video tentang corporate logo dan lain-lainnya pada hari ini. Terima kasih.